itu juga artinya perselingkuhan. Ada yang lain? Silakan Bu. Melanggar perjanjian. Nah, saya itu dari sekian banyak yang menjawab ibu-ibu. Korban ya. Tidak berani menjawab, Pak. Sakitnya Bu. Yang benar adalah selingkuh itu adalah mengkhianati orang kepercayaannya, pasangannya, rekan kerjanya, mitranya. Artinya selingkuh itu adalah ada korban. Itu intinya. Tapi kalau orang itu melakukan hubungan lantas dia menikah, mengkhianati dengan pasangan yang baru ini, itu bukan selingkuh, itu yang sebenarnya salah kaprah. Jadi kawan, Pak Amir kedapatan berselingkuh dengan Ani di kebun buah. Ya, contoh itu bukan selingkuh. Seharusnya Pak Amir menyelingkuhi istrinya dengan melakukan tindakan perzinahan, pacaran dengan si Ani. Jadi dengan si Ani bukan berselingkuh, berzina, berbuat serong atau apa, tapi dengan istri berselingkuh. Sehingga perselingkuhan itu juga masuk dalam kategori pengistilahan korupsi. Karena berselingkuh itu korupsi, berarti dia mengkhianati negara, ya kan? Dia mengambil hak negara tanpa persetujuan, bersaksi dusta, berbuat curang terhadap negara, berarti ada korban. Nah, itu yang namanya korupsi. Jadi bisa saja perselingkuhan itu dikatakan korupsi. Tapi jangan juga lantas perselingkuhan antara manusia dengan manusia dikatakan korupsi dan koruptor. Nanti di media kedapatan mereka berdua, Amir dan Ani, berkorupsi. Kacau. Selingkuhan juga kacau, apalagi korupsi. Ada yang mau didiskusikan? Silakan, Bapak. Ada pertanyaan? Paling ibu-ibu lagi, Pak. Hah? Paling ibu-ibu, Pak, yang mau nanya. Oh gitu ya? Bapak yang mewakili gitu ya? Enggak. Bapak yang mewakili. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan korupsi tingkat menengah. Nah, tadi itu tingkat apa ya? Karena tingkat menengah merupakan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan tanpa mendapatkan keuntungan materi. Apa yang dimaksud di sini? Tanpa mendapatkan keuntungan materi. Ini dikategorikan korupsi juga. Ya, makanya korupsi itu diartikan adalah terkait dengan kekuasaan ya, menyalahgunakan kewenangannya dengan mengakibatkan kerugian keuangan negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan menguntungkan diri pribadi atau orang lain.
yang sering diperdebatkan adalah tidak dengan sengaja. Itu kan yang menjadi perdebatan, sehingga dia merasa, saya tidak menerima uang, saya tidak ada niat, kok kenapa saya ini bersalah? Tapi itulah konteks korupsi. Sehingga keterlibatan seseorang itu ada atau tidak ada di pengadilan. Tuh. Contoh kasus. Ada kejadian, ada mengikuti kasus DPRD kota yang ada beberapa personalnya, termasuk ketuanya, wakilnya, akhirnya cuma dibui. Pernah dengar itu? Pernah kan? Apakah mereka menikmati uangnya? Ya. Tapi mereka mengeluarkan surat perintah kepada sekretaris DPRD untuk merubah kegiatan yang awalnya di kelurahan dipindahkan kegiatan bintek di Jakarta. Uang ditelusuri, betul ada diterima oleh panitia bintek di Jakarta. Ditelusuri lagi kegiatannya, memang betul-betul ada. Kemudian perjalanan dinasnya dari Palangkaraya ke Jakarta dengan jumlah sesuai dengan pertanggungjawaban anggota DPR, benar adanya. Apakah ada kerugian negara di situ berupa uang? Tidak ada. Nah, lantas kasus korupsi dari mana? Ternyata surat itu tidak dapat dijadikan dasar perubahan anggaran. Ya, sehingga karena anggaran itu tetap tercantum kegiatannya adalah sosialisasi ke kelurahan, mau tidak mau kegiatan yang di Jakarta kemarin tidak bisa di SPJ-kan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Muncullah pertanggungjawabannya seolah-olah kegiatan itu sesuai dengan rencana awal di kelurahan. Kemudian tanda tangan lurah juga ada, ya kan? Ditelusuri lagi, ternyata pada saat kegiatan di Palangkaraya seluruh lurah dipanggil, disuruh menandatangani. Telah menerima uang rata-rata 2 juta untuk kegiatan pemasarakatan di sana, tanda tangan visum SPPD seolah-olah anggota DPR-nya ke sana. Ya kan? Itu akhirnya memanipulasi data. Ini yang dimaksud tanpa mendapatkan keuntungan materi. Ya, tapi itu juga kasus korupsi. Nah, ini yang ada terkait dengan material. Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material. Ini merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dapat dianggap sebagai korupsi. Secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain,
merugikan keuangan atau perekonomian negara. Saya mau tanya dengan Bapak Ibu. Kalau secara nominal uang yang dikorupsi itu 50 juta. 50 juta. Apakah itu masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material? Ini contohnya saja kepala sekolah atau kepala dinas korupsi, ketahuan korupsi 50 juta, kan? Terbukti. Apakah itu masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material? Masuk, ya kan? Karena ada terbukti uangnya, material, ya kan? Lantas dari segi nilai uang 50 juta, apakah itu masuk kategori tingkat paling membahayakan? Saya mau tanya. Ya, yang lain? Suka atau tidak suka? Ya, kita harus mengatakan ya. Karena teorinya, ya, kalau tidak mendapatkan keuntungan material, itu kan berarti di sini tingkat menengah. Lantas kalau ada uangnya, berarti tingkat paling membahayakan. Adakah berbicara tentang nilai uangnya? Jumlahnya berapa? 5 juta kah? 1 triliun kah? Tidak ada. Pokoknya kalau ada material, itu paling membahayakan. Jadi pertanyaan, kenapa? Nah, kira-kira kalau 50 juta itu masuk ranah korupsi, apakah seenaknya saja tolong kembalikan 50 juta itu kemudian lepas seperti pencuri maling sendal? Apakah demikian? Tidak. Apakah sama dengan pencuri maling sendal? Tidak. Pencuri maling sendal saja itu digebukin, dibawa dulu ke polisi. Bahkan ada kurungan kadang-kadang 3 hari. Masa kasus korupsi 50 juta mengembalikan udah lepas? Ya tidak. Pasti dia akan diproses. Karena kalau hanya di dalam undang-undang korupsi, pengembalian nilai uang yang diduga secara material, nilai itulah yang merugikan keuangan negara, dan itu dikembalikan, tidak meniadakan hukuman pidana atas perbuatannya. Itu undang-undang korupsi. Sehingga proses di kepolisian, berapa biaya proses itu? Masuk kejaksaan, berapa biayanya? Ya kan? Masuk pengadilan, berapa biayanya? Penjara 1 tahun, berapa? Emangnya dia kos di situ bayar gimana? Ya enggak kan? Negara. Sehingga akibat korupsi, biaya sosial ikutan itu lebih besar. Sehingga muncul kebijakan pemerintah. Ada MOU antara aparat penegak hukum dengan inspektorat. Kalau tidak pidana korupsi itu ranahnya hanya administratif saja, ya kan? Tidak ada niatan untuk korupsi, tapi hanya kelalaian administrasi menyebabkan ada kerugian atau kekurangan volume pekerjaan, dikembalikan segera, paling lambat 60 hari, kemudian atas tindakan itu dikenakan hukuman disiplin pegawai negeri. Selesai. Agar tidak ada biaya sosial lainnya. Tapi kalau memang uang itu memang
terbukti niatannya memang ingin korupsi sengaja, ya sudah, tidak ada kata lain, itu tidak ada administrasi. Nah kemudian kapan tindakan administrasi yang diberlakukan masuk ke ranah penegak hukum? Apabila dalam waktu 60 hari yang bersangkutan tidak dapat melunasinya, maka diserahkan kepada penegak hukum. Tapi penegak hukum pun juga akan menghitung berapa biaya sosial yang wajib mereka keluarkan dalam memproses tindak pidana itu. Mereka punya pertimbangan sendiri, sehingga bisa saja diserahkan kepada tim TPTGR. Contohnya 50 juta sudah dikembalikan 25, sisa 25. Dia tidak mampu mengembalikannya, dia minta nyicil.